Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 86, materi bab pertama di semester pertama matematika itu adalah pola bilangan. Adapun definisi dari pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contoh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 ini bisa kita katakan merupakan pola bilangan karena kita lihat 2 ke 4 itu ditambah 2 jaraknya. Kemudian 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2. Karena bilangan ini memiliki pola tertentu dan selalu bertambah 2 dan bertambah 2, maka 2, 4, 6, 8 ini dikatakan dengan pola bilangan. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan ganjil. Nah, sini contohnya 1. Kalian pasti sudah tahu. Bilangan ganjil dimulai dari 1, kemudian 3, 5, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita disuruh mencari misalkan 5 bilangan ganjil pertama? Anak-anak pasti bisa semuanya karena bisa langsung menghitung sendiri. Berarti 1, 3, 5, kemudian 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 bilangan ganjil pertama. Tapi bagaimana kalau misalkan kita disuruh mencari bilangan 100 bilangan ganjil pertama misalkan. Gak mungkin kita harus menuliskan sepanjang sampai ketemu sampai ke 100, maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Ini rumusnya. Di mana UN itu merupakan suku ke N. Misal, kalau kita disuruh mencari misalkan kita disuruh mencari jumlah bilangan kita disuruh mencari bilangan pola bilangan ke 100 misalkan. Jadi suku ke 100, maka tinggal kita misalkan masukkan U. N-nya kita ganti dengan 100. U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1. Berarti 2 kali 100, 200 dikurang 1. Maka sama dengan 199. Berarti 100 suku pertama bilangan ganjilnya adalah 199. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Misalkan 2 angka bilangan genap
4, 6, dan seterusnya. Sama seperti pola bilangan ganjil tadi, kalau misalkan kita disuruh mencari 5 suku pertama bilangan genap, mungkin kita bisa langsung menghitung, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Tapi bagaimana kalau kita disuruh mencari 100 suku pertama bilangan genap dari pola bilangan ini? Maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Ini rumusnya. UN itu merupakan suku ke N. Misal, kalau kita disuruh mencari 100 suku ke 100 dari pola bilangan genap. Misalkan berarti U 100 sama dengan 2 dikali N-nya digantikan dengan 100. Maka U100 sama dengan 200. Berarti 100 suku pertama bilangan genapnya adalah 200. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama misalkan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang ditanya berapakah jumlah 100 bilangan ganjil pertama. Kalau tadi kita mencari suku keberapanya, kalau sekarang kita mencari jumlahnya. Jumlah dari 100 bilangan ganjil pertama. Maka untuk bilangan ganjil kita bisa gunakan rumusnya, yaitu N kuadrat. Ini rumusnya. Misal kalau ditanya jumlah 100 bilangan ganjil pertama, berarti N-nya itu 100. Maka 100 kuadrat. Kemudian yang kedua, misalkan 2, 4, 6. Yang ditanya berapakah jumlah 100 bilangan genap pertama, misalkan sama seperti tadi. Maka kita gunakan rumus untuk bilangan genap itu sama dengan N dikali N ditambah 1. Ini rumusnya. Berarti kalau ditanya jumlah 100 bilangan genap pertama, itu berarti 100 dikali 100 ditambah 1. Tuh. Inilah rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari jumlah dari N suku pertama pada bilangan ganjil. Kita gunakan rumus N kuadrat, dan pada bilangan genap kita gunakan rumus N dikali N ditambah 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi kita lihat, ini sudah Ibu gambarkan. Titik-titik yang berbentuk persegi. Yang pertama jumlahnya 1, kemudian yang kedua jumlahnya 4, dan yang ketiga jumlahnya 9. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Misalkan kalau ditanya pola
pola selanjutnya masih mungkin, tapi bagaimana untuk menghitung pola bilangan keberapanya? Maka kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat, di mana N itu merupakan pola bilangan keberapanya. Ini untuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian kita juga bisa lihat jenis pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Ini pola bilangan persegi, maaf ya. Pola bilangan persegi panjang. Kita lihat di sini sudah Ibu gambarkan juga. Kita lihat yang pertama itu 2, kemudian yang kedua pola bilangannya 6, yang ketiga 12. Maka sama, untuk mencari pola bilangan berikutnya kita bisa gunakan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Ini untuk pola bilangan persegi panjang, di mana N itu merupakan pola bilangan keberapanya. Selanjutnya ini ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ini sudah Ibu gambarkan juga biar mempermudah penjelasan. Misalkan di sini pola bilangan pertama itu 1, kemudian yang kedua 3, yang ketiganya 6. Maka untuk mencari pola bilangan keberapanya itu kita bisa gunakan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini untuk rumus pola bilangan segitiga. Terakhir ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, yang mana ini dikatakan pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci ini adalah apabila suku pertama kita jumlahkan dengan suku kedua, maka akan menghasilkan suku selanjutnya, itu namakan Fibonacci. Misalkan suku pertama kita jumlahkan, maka akan menghasilkan suku ketiga. Atau dengan kata lain penjumlahan dua suku di belakangnya, itu namanya Fibonacci. Nah, misal sini jumlah suku pertama ditambah jumlah suku kedua akan menghasilkan suku ketiga. Suku kedua ditambah dengan suku ketiga akan menghasilkan suku keempat. Suku ketiga ditambah dengan suku keempat akan menghasilkan suku kelima. Suku keempat ditambah dengan suku kelima akan menghasilkan suku keenam. Selanjutnya, suku kelima ditambah dengan suku keenam akan menghasilkan suku ke-7. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan pola bilangan Fibonacci. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya anak-anak. Kalau yang kurang mengerti bisa langsung tanya ke WA pribadi Ibu. Ini nomor HP Ibu. 08 13 73 81 3001. Ya, Ibu Yesi. Nah, seandainya kurang jelas dari penjelasan Ibu, silakan boleh kalian tanya ke nomor WA bawah ini. Kemudian selanjutnya akan Ibu kasihkan tugas mandiri. Ini tolong dikerjakan di buku latihan. Tugasnya berkaitan dengan pola bilangan. Yang pertama itu soalnya dituliskan. Yang pertama soalnya tentukan
jumlah dari 9 bilangan asli ganjil pertama. Ini kita gunakan rumus pola bilangan ganjil anak-anak. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, berapakah banyaknya bilangan asli yang pertama yang jumlahnya 225. Ini masih di pola bilangan ganjil. Ini jumlah kita gunakan rumus jumlah suku ke n pada bilangan ganjil, pada pola bilangan ganjil. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah 12 bilangan asli genap pertama. Nah, berarti kita gunakan rumus pola bilangan genap. Yang keempat, dari pola bilangan persegi yang terdiri atas barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Pertanyaannya, hitunglah jumlah pola bilangan ke-18 dalam pola bilangan persegi. Nah, ini berarti kita gunakan rumus pada pola bilangan persegi, anak-anak. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5. Sebuah barisan bilangan yang membentuk pola segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10, 12 dan seterusnya. Pertanyaannya, hitunglah berapakah pola bilangan segitiga ke-18. Berarti kita gunakan rumus pola bilangan segitiga. Kemudian yang keenam, tentukan angka bilangan Fibonacci yang ke-6 dan ke-11 dari deret ya, barisan bilangan Fibonacci berikut. Nah, ini bilangannya. Ingat bahwa pola bilangan Fibonacci tadi adalah hasil dari penjumlahan suku pertama ditambahkan dengan jumlah suku kedua akan menghasilkan suku ketiga dan seterusnya, atau penjumlahan dua suku belakangnya
Itu yang dinamakan dengan pola bilangan Fibonacci. Nah, inilah anak-anak kelas 86 tugas yang sudah Ibu berikan. Tolong dikerjakan di buku latihan dan nanti bisa dikumpul via WA Japri ke Ibu. Yang tadi nomor WA-nya sudah Ibu tuliskan di nomor 0813 73 81 3001. Nah, selamat mengerjakan tugas, semoga sukses. Ini saja materi kita untuk pertemuan minggu pertama. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.